Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa, mahasiswi ekonomi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rian Juniansah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nomor induk mahasiswa 2003 13043. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kondisi makroekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19 dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah makroekonomi dengan dosen Bapak Zul yang terhormat. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Kita tahu dunia saat ini tengah dihebohkan oleh wabah virus corona. Menurut World Health Organization atau WHO, coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini dinamakan COVID-19. Kemunculan virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina. Kemudian berkembang dan menyebar sangat cepat ke berbagai negara. Dan saat ini merupakan suatu pandemi yang sudah melanda ke seluruh dunia. Setelah kita tahu virus COVID-19 asal-muasalnya dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh negara dengan cepat, maka akan kita analisa kondisi pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Ada banyak sektor yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, mulai dari sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor lingkungan, dan sektor lain-lain. Berbagai kebijakan mulai diambil untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari dampak COVID-19 ini. Seperti penerapan bekerja di rumah saja, work from home, social distancing, dan physical distancing, sampai diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Penerapan berbagai kebijakan ini mau tidak mau tentu berpengaruh ke berbagai bidang, terutama bagi perekonomian. Pemerintah dan masyarakat diminta harus bersiap terhadap dampak yang terjadi bila kasus penyebaran virus ini semakin berlarut. Saat ini saja dampak dari penyebaran COVID ini yang paling dirasakan berat salah satunya terhadap perekonomian di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Tidak hanya di Indonesia, wabah COVID-19 juga dirasakan perekonomian negara-negara di dunia. Pada triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura minus 2,2, Hong Kong min 8,9, Uni Eropa minus 2,7, dan Cina sendiri mengalami penurunan sampai dengan minus 6,8. Sumber ini dari moneykompas.com tahun 2020. Mari kita lihat analisa dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Beberapa negara memang masih tumbuh positif, namun menurun bila dibandingkan kuartal sebelumnya. Sedangkan negara Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020 ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika COVID-19 bisa segera tertangani dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi masih bisa di atas 4%. Namun, pemerintah juga harus bersiap jika pandemi ini bertahan antara 3-6 bulan lagi. Maka situasi akan lebih memburuk di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0%. Pertumbuhan ekonomi minus diperkirakan berlanjut hingga kuartal 3. Di angka 1,6%, pertumbuhan ekonomi diprediksi mulai positif lagi pada kuartal 4, di angka 3,4% secara total. Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%.
Pertumbuhan ekonomi minus diperkirakan berlanjut hingga kuartal 3 di angka 1,6%. Pertumbuhan ekonomi diprediksi mulai positif lagi pada kuartal 4 di angka 3,4%, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Secara total, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019, di mana ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,02%. Tentu ini menjadi hal yang positif. Sementara jika kita lihat prediksi dari Bappenas yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 0,4% hingga 2,3%. Sebelum pandemi, perkiraan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,3%. Penurunan cukup signifikan, maka ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, mari kita analisa dari sisi pendapatan nasional sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kita lihat sebelum terjadinya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tidak hanya perekonomian global yang masih positif. Sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300. Hal ini adalah salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5-5,5%. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil, dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Didapat dari data BPS, Badan Pusat Statistik Perekonomian Indonesia tahun 2019, yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Dalam hal ini, komitmen pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga memberikan harapan perbaikan ekonomi. Namun demikian, penanganan pandemi COVID-19 akan terus dijalankan. Permintaan domestik melanjutkan pemulihan terbatas, sementara ekspor membaik signifikan. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran minus 2,52% sampai dengan minus 1,7%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2020 bila dibandingkan dengan triwulan 4 tahun-tahun sebelumnya hanya terkontraksi tipis. Memasuki triwulan 4 2020, perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah turning point yang terjadi di triwulan 3 2020. Komitmen pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga memberikan harapan perbaikan ekonomi. Namun demikian, pandemi COVID-19 akan terus dijalankan. Permintaan domestik melanjutkan pemulihan terbatas. Sementara ekspor membaik signifikan. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran minus 2,2% sampai dengan minus 1,7%. Adapun realisasi anggaran pendapatan belanja negara triwulan 4 2020 mencapai 732,4 triliunan atau naik dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 704,22 triliun rupiah. Yang terakhir kita lihat dari analisa inflasi.
negara Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. WHO menjelaskan bahwa virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi sistem ini disebut COVID-19. Virus corona merupakan virus yang muncul dan memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi makro di Indonesia salah satunya yaitu terjadi inflasi. Di Indonesia pada bulan Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,96%. Dengan naiknya harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Tinggi laju inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga dan fungsi konsumsi. Jadi, jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Semenjak adanya pandemi ini, negara memiliki krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan menurut penuturan Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5% hingga 0%. Hal itu bisa terjadi ketika tidak dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut. Dan saat ini negara telah menambahkan intensif untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 triliun. Kemudian, apa solusi dari pemerintah saat pandemi dalam menangani masalah makroekonomi di Indonesia? Kita tahu pemerintah melalui berbagai kebijakannya mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan perekonomian Indonesia dengan mengelontorkan beberapa paket stimulus fiskal. Yang pertama difokuskan kepada sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata-wisata di daerah-daerah. Tidak hanya itu saja, Kementerian Keuangan juga memberikan 4 jenis insentif pajak terkait ketentuan pajak penghasilan atau PPh 21. PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Insentif PPh pasal 2 diberikan kepada pemberi kerja sesuai klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum pada lampiran PMK 23/2020. Pemerintah juga meluncurkan program Kartu Prakerja yang dilakukan lantaran beberapa sektor industri di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK. Dengan program Kartu Prakerja ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi korban PHK, meningkatkan skill secara online. Pemerintah juga melakukan pengaturan ulang refocusing penganggaran akibat wabah virus corona ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, langkah ini diambil karena anggaran penanganan wabah virus corona belum teralokasi di APBN dan APBD. Alokasi tersebut difokuskan bagi sektor kesehatan dan sosial. Berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di atas merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan kestabilan ekonomi akibat merebaknya wabah virus corona yang berdampak pada berbagai sektor dan mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah saya sangat setuju, mengingat bahwa memang tugasnya pemerintah untuk memberikan solusi-solusi dalam menangani masalah makroekonomi. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini sudah berdampak ke semua sektor, sehingga pemerintah harus ada upaya lebih selain dari apa yang sudah disampaikan dalam hal ini. Ya, atau sekarang Sekarang mari kita lihat perbandingan kondisi makroekonomi Indonesia dengan Singapura saat pandemi. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, selisih atau perubahan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang bukan yang terburuk. Namun menurut Trading Economics, Indonesia termasuk negara dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dengan selisih 2 digit pada kuartal 2 2020.
Indonesia berada di urutan ketiga dengan penurunan ekonomi sebesar minus 10,37%. Abdul Manap menyebut penurunan ekonomi Indonesia di level 2 digit tersebut tidak mengagetkan, mengingat tidak adanya sektor yang menjadi backbone bagi perekonomian dalam negeri. Singapura yang sudah lebih awal mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 juga mengalami penurunan ekonomi sebesar 12,80%. Penurunan ini turut dipengaruhi karakteristik perekonomian Singapura yang mengandalkan perdagangan luar negeri dan keuangan internasional. Negeri Singa ini memang secara teknis sudah memasuki resesi ketika pengumuman angka awal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 lalu. Pada kuartal 2 2020, perekonomian Singapura mengalami kontraksi sebesar 12,60%. Sebelumnya pada kuartal 1, pertumbuhan ekonomi Singapura juga menurun menjadi minus 0,3%. Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa baik di Indonesia ataupun di negara ASEAN dengan pandemi COVID-19 ini jelas terjadinya kontraksi penurunan pertumbuhan perekonomian. Maka mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu sehingga makroekonomi di Indonesia bisa kembali stabil, pertumbuhan ekonomi juga bisa sesuai dengan target, bahkan mungkin bisa kembali di 5%, pendapatan nasional juga kemudian tidak banyak terjadi inflasi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Tentu dengan penyampaian informasi terkait dengan kondisi makroekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi ini, mudah-mudahan jadi sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan juga COVID-19 cepat berlalu sehingga makroekonomi di Indonesia kembali stabil. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat berlibur, jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.